Pernah nggak sih Anda ngerasa, kok makin dikejar sesuatu itu malah makin lari menjauh? Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah paradoks yang kedengerannya aneh tapi nyata banget. Kenapa rezeki itu justru seringnya datang pas kita udah berhenti ngejar mati-matian? Apa sih rahasianya? Coba deh, lihat sekeliling kita. Pasti ada orang yang kelihatannya kerja keras banget, banting tulang, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang hidupnya kayaknya lebih santai, lebih tenang. Tapi pintu rezekinya kebuka lebar banget buat mereka. Apa coba yang bedain mereka berdua? Jawabannya mungkin bukan soal seberapa keras mereka kerja, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Oke, mari kita mulai dari akar masalahnya. Sesuatu yang kayaknya kita semua kenal banget. Pengejaran yang super melelahkan. Budaya hari ini yang seolah-olah nuntut kita buat selalu on, harus lebih produktif, harus lebih cepat dari yang lain. Entah gimana ceritanya ya, kita jadi punya keyakinan aneh ini. Kalau kelihatan capek, itu tandanya kita hebat. Semakin sibuk, semakin stres, seolah-olah kita jadi makin berharga. Tapi, ayo kita jujur-jujuran deh. Di balik topeng kesibukan itu, sering banget ada bisikan ketakutan kan? Ini semua bakal cukup nggak ya? Nah, lihat deh perbedaan fundamental ini. Di satu sisi, ada mentalitas yang mesinnya itu rasa takut. Takut ketinggalan, takut nggak cukup, takut dianggap gagal. Di sisi lain, ada mentalitas yang mesinnya itu rasa percaya. Kerjaan dilihat bukan lagi sebagai arena perang, tapi sebagai bentuk ibadah. Aktivitas fisiknya bisa sama persis loh, tapi energi batinnya, wah, itu beda banget. Jadi, kalau ngejar mati-matian yang bikin capek itu bukan jawabannya, terus apa dong? Nah, perspektif Al-Quran ini menawarkan sebuah pergeseran yang radikal. Ini bukan soal seberapa cepat kaki kita lari, tapi soal kemana arah hati kita menghadap. Pertama-tama, kita perlu lurusin dulu definisi rezeki. Ini bukan cuma soal duit di rekening ya. Rezeki itu bisa jadi kesehatan yang kita punya, ide cemerlang yang tiba-tiba klik di kepala, atau bahkan ketemu orang yang tepat di waktu yang pas. Rezeki itu semua kebaikan yang datang, dan seringnya lewat pintu yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dan ini dia kuncinya. Menurut perspektif ini, rezeki itu nggak diikat sama tingkat kelelahan kita. Justru, rezeki itu terikat erat sama kondisi batin kita. Lihat 4 pilar ini. Takwa, syukur, sabar, dan tawakal. Ini bukan sekedar nilai-nilai baik biasa. Ini adalah fondasi spiritual yang justru jadi magnet buat rezeki itu sendiri. Analogi ini, wah, ngena banget. Coba bayangin, rezeki itu kayak bayangan kita sendiri. Semakin panik kita ngejar bayangan itu, ya dia bakal terus di depan kita, nggak akan pernah ketangkap. Tapi, coba deh kita berbalik, jalan menuju sumber cahaya, yaitu Tuhan, otomatis bayangan itu ngikutin kita dari belakang. Fokusnya pindah, bukan ke hasil, tapi ke sumbernya. Oke, saya tahu. Ini semua kedengarannya indah banget secara teori, tapi pas praktek, ada satu tembok raksasa yang ngehalangin. Rasa takut buat ngelepasin kontrol. Pikiran yang terus-terusan bilang, kalau gue nggak genggam erat-erat, kalau gue nggak kontrol semuanya, pasti hancur berantakan. Dan disinilah ironinya. Di satu sisi, lisan kita berdoa minta ke lapangan, minta rezeki. Tapi di sisi lain, hati kita penuh sesak sama khawatir. Gimana kalau nanti apa yang terjadi? Tanpa sadar, kita itu kayak orang yang berdoa minta hujan, tapi sambil megang payung kencang-kencang. Kekhawatiran itulah payungnya, yang justru jadi penghalang rezeki itu sendiri. Nah, ini momen buat kita jujur sama diri sendiri. Coba deh tanyain ini ke dalam hati. Sebenarnya, apa sih yang ngebangunin gue tiap pagi? Niat tulus buat berkarya sebagai ibadah? Atau alarm panik karena takut ketinggalan dari orang lain? Jawaban yang jujur buat pertanyaan ini, itu adalah titik awal perubahannya. Dan ketika kita udah berani jujur, saat itulah momen perubahan itu bisa terjadi. Titik di mana kita secara sadar pindah gigi dari mode mengejar ke mode menerima. Terus gimana perjalanannya? Pertama, berhenti bergantung sama hasil sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Kedua, niatin lagi setiap usaha kita sebagai ibadah, bukan sebagai kepanikan. Lalu, serahkan hasilnya dengan percaya penuh. Efeknya apa? Kita jadi bisa kerja dengan tenang. Usaha tetap maksimal, tapi hati kita nggak lagi diombang-ambing sama hasil. Dan saya mau garis bawahi sekali lagi ya, ini bukan alasan buat jadi pemalas. Sama sekali bukan. Ini justru tentang bekerja lebih cerdas secara spiritual. Kita tetap menanam benih yang terbaik, menyiramnya dengan usaha maksimal.
Tapi kita berhenti mencoba mengendalikan cuaca. Kita bersandar pada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar usaha kita sendiri. Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Seringkali setelah kita komitmen buat berubah, yang datang itu bukan langsung ledakan kelimpahan, tapi keheningan. Sebuah jeda yang rasanya panjang banget, di mana iman baru kita ini diuji sampai ke batasnya. Usaha maksimal udah kita lakuin. Kita udah kerja dengan cara yang benar, dengan penuh integritas. Semuanya udah dikerahkan. Niat di dalam hati pun udah lurus, udah nggak lagi didorong sama rasa takut, tapi digerakkan oleh rasa percaya. Tapi hasilnya diam, nggak maju, nggak mundur, stagnan. Di momen inilah pikiran rasional kita mulai teriak. Tuh kan, lihat, cara ini nggak berhasil. Balik lagi deh ke cara lama yang penuh cemas. Banyak banget yang nyerah di titik ini. Padahal justru di dalam keheningan inilah, semesta lagi nyiapin panggung buat kelimpahan yang lebih besar. Lalu pas kita udah di titik hampir nyerah, terjadilah. Bukan kayak petir di siang bolong, tapi lebih kayak bisikan lembut. Sebuah telepon dari kontak lama, sebuah ide yang muncul pas lagi mandi, sebuah pintu yang entah gimana tiba-tiba kebuka. Dan dari pintu yang nggak disangka-sangka itu, rezeki ngalir deras. Sumber yang kita bahas bahkan nyebutin angka-angka fantastis, puluhan, bahkan ratusan juta. Bukan hasil dari ngejar, tapi buah dari sabar dan kesiapan hati. Dan setelah banjir rezeki itu reda, barulah pelajaran yang paling berharga itu muncul. Ternyata, ini bukan soal uangnya, tapi tentang arti kekayaan yang sebenarnya, kekayaan jiwa. Kesadaran yang paling membebaskan itu, ini. Ternyata, yang bikin kita capek setengah mati selama ini, itu bukan pekerjaannya, tapi rasa takut kehilangan yang kita gendong kemana-mana. Pas beban ketakutan itu ditaruh, saat itulah kita benar-benar ngerasa ringan dan bebas. Jadi, inilah inti dari semuanya. Kelimpahan yang sejati itu bukan soal angka di rekening, tapi soal kedamaian di dalam hati. Fokus kita seharusnya adalah melapangkan hati. Ajaibnya, ketika hati kita udah lapang, angka-angka itu cenderung ngikutin sebagai bonus, bukan sebagai hadiah utama. Jadi, pada akhirnya, bolanya balik lagi ke kita. Rezeki itu ada di luar sana, nungguin buat datang. Dia nggak perlu dikejar, dia cuma perlu disambut. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana rezeki itu, tapi sudah siapkah hati kita untuk menyambutnya?